Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah laptop gaming entry level dari brand Acer yang biasanya tiap ada laptop ini pasti view-nya banyak. Mungkin karena peminatnya banyak atau memang karena murah aja. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah Acer Nitro 5 AN51555 yang menggunakan grafik card Nvidia GeForce GTX 1660 Ti GDDR6 yang full power 80 watt, bukan yang versi Max Q atau 60 watt. Karena yang dipakai adalah versi full power, jadi boost clock-nya lebih kenceng dengan 1590 MHz. Arsitekturnya juga udah pakai Turing yang juga sudah terbukti lebih kenceng dari GTX 1070. Kemudian juga masih ada IGP dengan Intel UXD Graphic. Nah, dengan Intel UXD Graphic ini, kalau misalkan Acer Nitro 5 ini kalian gunakan hanya untuk keperluan ringan, contohnya seperti browsing atau tabulasi data di Office, itu kalian bisa switching ke Intel UXD Graphic-nya agar baterainya lebih awet. Jadi yang 80 watt dari GTX 1660 Ti tadi tidak terpakai. Kemudian dengan Intel UXD Graphic ini kalian bisa memanfaatkan fitur yang namanya Intel Quick Sync Video. Jadi kalau misalkan kalian gunakan untuk editing di Adobe Premiere Pro, proses encode dan juga decode-nya lebih cepat. Kemudian untuk prosesornya menggunakan Intel Core i7 10750H Comet Lake 6 core 12 thread dengan 12 MB smart case. Dan boost clock-nya tinggi banget, ada di 5 GHz. Kemudian dia memiliki rating TDP 45 watt serta sudah support Intel Thermal Boost Velocity. Untuk memori RAM-nya 8 GB single channel dengan speed 2933 MHz, tapi masih ada satu slot kosong untuk upgrade RAM lagi. Dan lebih baik kalau menurut saya di upgrade aja ya, karena sayang banget kalau misalkan kalian sudah menggunakan Intel Core i7 10750H tapi masih pakai RAM 8 GB single channel. Jadi sisihkan budget dulu untuk upgrade RAM dual channel 16 GB biar bisa mengunlock potensi dari Intel Core i7 10750H. Kemudian lanjut dari sisi storage-nya berkapasitas 512 GB SSD NVMe dengan speed sekitar 2000 Mbps. Dan yang menarik dari Acer Nitro 5 ini adalah kemampuannya yang sudah support triple storage. Jadi masih ada satu slot M.2 kosong kalau kalian mau upgrade, dan ada satu slot lagi SATA 2,5 inch, bisa kalian pakai hard disk atau SSD. Tapi lebih baik SSD aja lah, karena SSD sekarang juga harganya nggak terlalu mahal. Kalau di brand lain itu biasanya ada di laptop gaming yang high end yang harganya di atas 20-25 juta baru bisa triple storage, tapi di Acer entry level udah bisa triple storage. Menarik banget. Kemudian yang menarik lagi, walaupun grafik card-nya menggunakan 1660 Ti versi full power, tapi masih bisa dibilang nggak terlalu berat dan nggak terlalu tebal untuk form factor-nya, dengan bobot sekitar 2,2 kg dengan ketebalan 2,4 cm. Untuk chargernya juga nggak terlalu besar dengan bobot 345 gram. Kalau secara desain masih mengusung ciri khas Acer Nitro banget, dengan desain warna mid black dan ada aksen berwarna merah di bagian fan belakang. Bagian punggungnya ada desain yang terlihat lebih garang dengan dua garis abstrak yang terlihat melindungi logo Acer yang sekarang udah nggak ada logo Predator Shuriken yang tajam banget itu. Jadi sekarang udah nggak ada, dan menurut saya lebih terlihat clean dan lebih terlihat simple. Lebih baik seperti ini sih ya, daripada dipaksakan dengan logo Predator, karena bingung juga ini masuknya Acer Nitro atau Acer Predator. Dan walaupun masuk ke segmen entry level, tapi Acer Nitro 5 memiliki build quality yang sama sekali nggak kerasa murah, nggak ada area yang kerasa kopong. Memang bahannya menggunakan plastik polikarbonat, tapi plastiknya tebel banget. Engselnya juga udah bisa dibuka dengan satu tangan. Dan untuk keyboardnya di versi terbaru ini sudah RGB dengan 4 zona. Nggak lagi single LED backlit berwarna merah, keyboardnya pun juga udah solid. Rasa taktilnya juga nggak kerasa kalau ini laptop entry level. Tombolnya juga udah full size lengkap dengan numpad, dan terdapat tombol dedicated untuk mengaktifkan NitroSense. Dan dengan NitroSense ini kita bisa atur RGB effect keyboardnya dan juga mode profiles, mulai dari kipas dan juga mode power plan-nya. Dan biasanya penyakitnya laptop gaming entry level itu ada di touchpad yang kerasa murah atau kopong, karena mungkin vendor beranggapan kalau misalkan kita bermain game kan pasti pakai mouse ya. Cuman yang menarik di Acer Nitro 5 ini, touchpadnya nggak kerasa kalau ini adalah laptop entry level. Jadi udah solid, sama sekali nggak kerasa kopong, dan juga udah sangat responsif. Lanjut ke sektor layar. Untuk layarnya udah frameless di bagian kiri kanannya, tapi frame atasnya masih lumayan tebal karena mungkin masih ada webcam dengan resolusi 720p. Dan untuk frame di bagian atas itu dibikin semacam kayak tidak simetris yang membuatnya terlihat lebih garang. Dan untuk spesifikasi layarnya, karena udah pakai Intel Core i7 10750H dan GTX 1660 Ti, nggak mungkin 60 Hz dong. Jadi
refresh rate-nya udah 144 Hz dengan 250 brightness nits dan 45% NTSC atau sekitar 60% sRGB. Ya memang belum 72% NTSC karena memang mungkin segmennya adalah gamers yang butuh refresh rate yang tinggi banget. Jadi untuk content creation sih memang agak kurang. Tapi yang menarik dari Acer Nitro ini, dia tidak menggunakan IPS level tapi pakai real IPS. Memang ciri khasnya Acer Nitro 5 dari dulu gak pernah mau pakai IPS level tapi udah pasti pakai real IPS. Jadi kalau untuk kualitasnya gampangnya ya lebih bagus real IPS lah daripada IPS level. Kemudian lanjut dari sisi konektivitas, Wi-Fi-nya udah pakai Intel Wi-Fi 6 AX210 dan Killer Ethernet E2600 yang bisa mengatur prioritas bandwidth. Jadi kalau misalkan kalian gunakan untuk streaming itu nggak buffering, kalau kalian gunakan untuk bermain game juga minim banget lag. Kemudian untuk port I/O-nya di sebelah kiri terdapat Kensington Lock, input LAN USB 3.1 Gen 2 2 buah dan audio jack combo. Di sebelah kanan terdapat XDMI USB 3.1 Gen 2 Type A dan USB-C 3.1 Gen 2. Untuk audionya ada dua di samping, firing ke bawah di mana akan menghasilkan suara echo kalau kalian taruh di atas meja, dan ada software DTS:X Ultra untuk mengubah profilnya. Untuk kualitas suaranya menurut saya sih standarnya laptop gaming entry level, ya masih oke lah suaranya, kira-kira seperti ini. Lanjut untuk baterainya berkapasitas 57,48 Wh dan ketika saya gunakan untuk browsing web tasking menggunakan Chrome dengan koneksi Wi-Fi on, screen brightness 50%, volumenya ada di 20%, itu bisa bertahan sekitar 6 jam 30 menit. Dan ketika saya gunakan untuk PUBG maksimum load ya, brightness-nya mentok, volumenya pakai headset, itu bisa bertahan sekitar 1 jam 45 menit. Ya standarnya laptop gaming entry level lah. Kemudian kalau untuk waktu pengecasannya dari 0 ke 100% itu butuh waktu sekitar 2 jam 30 menit. Masih lumayan cepat untuk kapasitas baterai 57,48 Wh. Kemudian untuk sistem coolingnya menggunakan Acer Cooler Boost teknologi yang menggunakan 2 kipas, 3 heat pipe, intake-nya dari bawah, dan untuk exhaust-nya dibuang ke kanan, kiri, dan belakang. Sistem cooling yang banyak exhaust ini biasanya loh ya, dingin. Tapi sekarang langsung aja kita buktikan untuk temperatur dan performanya. Pertama kita coba dulu di Cinebench R15 dengan skenarionya laptop kondisi plug-in atau dicolok, kemudian di Nitro Sense-nya itu high performance, dan hasilnya bisa stabil di angka 1300-an CB, tidak pernah ada di bawah 1300. Kemudian untuk suhu temperatur max load-nya di skenario rata kanan high performance ini kadang-kadang bisa menyentuh di 93 derajat Celcius, tapi kadang-kadang aja, dan itu pun menurut saya juga masih dingin. Kemudian di skenario kedua, mode balance di Nitro Sense itu bisa stabil sekitar 700-an CB. Nah, yang aneh ketika mode di bawahnya balance yaitu power saver itu bisa stabil di angka 840-an CB. Mungkin kalau misalkan ganti mode harus restart dulu atau gimana karena power savernya malah bisa lebih tinggi. Lanjut ke tes 3D Mark menggunakan Skydiver mendapatkan skor 28.094. Dan di Firestrike mendapatkan skor 13 ribuan, kemudian di Time Space Stress Test-nya juga lolos dengan 97,5% dengan suhu temperatur sekitar di bawah 80 derajat Celcius. Lanjut ke tes editing menggunakan software Adobe Premiere Pro dan juga template yang memang biasanya kita pakai untuk rendering benchmark di DKID. Acer Nitro 5 mampu merender dengan durasi waktu 2 menit 10 detik. Kemudian di software Blender menggunakan template BMW untuk CPU rendernya mampu merender dengan durasi waktu 5 menit 48 detik, dan untuk GPU Blendernya 8 menit 25 detik. Lanjut ke tes gaming, pertama kita coba dulu di game PUBG dengan resolusinya Full HD, grafiknya high, dan untuk average FPS-nya itu ada di sekitar 70-80 FPS. Nah ini makanya saya bilang tadi kalau bisa upgrade RAM ya, karena sayang banget kalau misalkan layarnya yang 144Hz nggak terlalu terpakai kalau tidak upgrade RAM. Dan kalau kalian lihat untuk suhu temperaturnya ketika bermain game PUBG itu di bawah 70 derajat Celcius, jadi dingin banget. Kemudian lanjut ke game kompetitif yang lain yaitu COD Warzone. Nah di game ini saya menggunakan settingan resolusi Full HD, grafiknya low, dan untuk average FPS-nya mendapatkan sama juga sekitar 70-80 FPS dengan suhu temperatur yang sekarang agak nambah tapi tetap di bawah 80 derajat Celcius. Kemudian lanjut ke game yang lagi nge-hype saat ini yaitu Valorant. Nah kalau di Valorant ini saya menggunakan settingan resolusi Full HD, grafiknya rata kanan, dan average FPS-nya bisa mendapatkan di atas 100 FPS. Dan untuk suhu temperaturnya lebih dingin ini ya dibandingkan dengan COD Warzone. Kemudian lanjut ke game FPS yang lain yaitu Apex Legends dengan settingan resolusi Full HD, grafiknya rata kanan di Apex Legends, dan untuk average FPS-nya 80-an FPS. Untuk suhu temperatur juga masih di bawah 80 derajat Celcius.
Kemudian lanjut ke game AAA yaitu Shadow of Tomb Raider dengan grafiknya low dan mendapatkan average FPS 69. Lanjut ke game AAA lainnya yaitu Assassin's Odyssey dengan resolusi Full HD, grafiknya mentok kiri atau low, dan hasilnya untuk FPS 60-70 FPS, dan untuk suhu temperaturnya seperti yang kalian lihat, CPU-nya 85 derajat Celcius, GPU-nya 75 derajat Celcius. Jadi bener-bener pendingin dari Acer Cooler teknologi ini bisa menghandle 1660 Ti yang full power dengan Core i7 10750H. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Acer Nitro 5 kali ini, dan kesimpulannya dengan harga, nah ini masuk ke harga pahlawan kota, silahkan bikin timestamp. Harganya untuk yang SKU 1660 Ti ini SRP 19.999.000 atau kita anggap aja 20 juta, tapi biasanya kalian bisa menemukan harga di bawah SRP. Nah, 20 juta 10750H GTX 1660 Ti full power menurut saya masih cukup terjangkau ya kalau misalkan dibandingkan dengan brand lain yang juga punya laptop dengan 1660 Ti. Apalagi di harga 20 juta ini kalian juga sudah mendapatkan Windows 10 Home plus OHS 2019 Office and Home Student, yang misalkan kalian beli di websitenya Microsoft langsung itu harganya sekitar 1,8 juta rupiah. Ini free, gratis seumur hidup, nggak ada subscription, nggak ada langganan bayar per bulan, nggak ada. Kemudian kalau untuk kelebihannya, walaupun entry level tapi sistem coolingnya menurut saya masih cukup mumpuni untuk handle Core i7 10750H dan GTX 1660 Ti yang full power. Layarnya 144 Hz, real IPS bukan IPS level. Kemudian kalau dari segi build quality nggak kerasa sama sekali kalau ini adalah laptop gaming entry level. Dan yang jelas Acer Nitro 5 ini adalah satu-satunya laptop gaming entry level yang memiliki support triple storage, 2 slot M.2 dan 1 slot SATA. Kalau untuk kekurangannya menurut saya pribadi adalah dari sisi RAM. RAM-nya masih 8 GB walaupun masih bisa di-upgrade. Seharusnya kalau misal dari sananya udah 16 GB pasti lebih worth it lagi. Nah, untuk triple storage tadi memang dia satu-satunya laptop gaming entry level yang triple storage. Cuman kalau menurut saya alangkah lebih baiknya kalau misalkan slot SATA-nya tadi hilang, kemudian baterainya dimensinya diperpanjang lagi sehingga kapasitasnya bisa lebih besar. Jadi selling point-nya ganti nih, laptop gaming entry level dengan baterai paling awet. Menurut saya itu bakalan lebih menarik lagi. Kemudian kalau dari segi dimensi mungkin agak kerasa sedikit bulky karena memang itu tadi, karena dia nggak pakai GTX 1660 Ti yang Max-Q, jadi ya secara form factor karena biar temperaturnya lebih baik harus lumayan tebal ini. Oke, itu aja mungkin dari saya. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Budi and see you on the next video. Bye bye.